Al-Iman TV. Qal la. Kata orang itu tidak. Ya, ini tidak ada dalam Al-Quran Karim menyebutkan jumlah rakaat salat. Qal fa'amman akhadtum hadha asy-sya'n. Hadha al-ilm. Fa'amman akhadtum hadha asy-sya'na ay hadha al-ilma. Maka dari manakah kalian mengambil ilmu ini? Tentang sholat subuh 2 rakaat, isya 4, maghrib 3, zuhur, asar 4 rakaat. Alastum akhadtumuhu anna? Bukankah kalian mengambil dari kami? Ini para sahabat. Wa akhadnahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani at-talabah hafizakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmihi wal amal bihi wa ad-da'wati ilayhi. Ini ditulis oleh Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala ma ta'liqihi atau ma ta'liqi li hadha al-kitab. Kita sampai pada bab al-jazar an mu'aradatil kitabi was sunnati wat taghlid fi dhalika. Benar ya? Benar. Baik. Wujub taslim khalas. Nah, lakinan lil Qur'ani anis sunnah. Ay anna al-Quran yahtaju ila sunnah. Al-Quran membutuhkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut, waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya, itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waspadalah mereka dari tertimpanya fitnah pada mereka atau tertimpa azab yang pedih. Ini sudah kita bahas. Benar ya? Summa qala wa qala ta'ala. Kemudian dalil yang lainnya ada firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Wa qala ta'ala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam
atau Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, wal hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul alaihi wasallam diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quranul Karim dan Al-Hikmah, penjelasan dari Al-Quranul Karim itu, yaitu sunnah. Qala Al-Hasanu wa Qatadatu, ya, Al-Hasan dan Qatadah bin Di'amah, ya, beliau ini termasuk salah satu dari murid Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala Al-Hasanu wa Qatadatu wa Yahya ibnu Abi Katsir, al-hikmatu as-sunnah. Ini maksudnya al-hikmah dalam ayat ini, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ay al-hikmah bimakna as-sunnah. Jadi ini hampir dikatakan tafsir dari para salafus saleh, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa setiap dalam Al-Qur'anul Karim al-hikmah, al-kitab was sunnah, yang dimaksud dengan sunnah adalah, yang dimaksud dengan al-hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil Miqdad ibni Ma'di Kariba al-Kindi radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Miqdad bin Ma'di Karib dari kabilah Kindah Al-Kindi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Alkitab. Utitu Alkitaba. Ini aku Nabi SAW diberikan Alkitab, itu Al-Quranul Karim, oleh Allah SWT. Wa mithlahu ma'ahu, dan yang sama dengannya bersamanya. Yang sama dengan Al-Quran, bersama Al-Quran itu. Ini Alkitab, wa mithlahu ay mithlal kitab, ma'ahu ay ma'al kitab. Jadi domir di sini dua-duanya kembali kepada Alkitab. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan pada Nabi alaihissalam Al-Quranul Karim dan sunnah. Wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengannya bersamanya. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Kemudian beliau mengulangi ucapannya sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Al-Quran, wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisalnya bersamanya. Ala yushiku rajulun yanthani syab'ana ala arikatihi yaqul alaikum bil Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fahilluhu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuhu. Ala yushiku rajulun ay yaqrabu, yani ketahuilah bahwasanya sudah hampir, sudah dekat. Rajulun yanthani, akan datang seorang, ya. Yanthani artinya tamayala wa tabakhtara, yang orangnya menggoyangkan badannya, kemudian dengan sombong dan angkuh. Tabakhtar, tabakhtaru artinya takabbaru, takabbaru. Akan datang seorang yang dia itu dengan keangkuhannya, dalam keadaan syab'anan, dalam keadaan kenyang. Ala arikatihi, al-arika jamaknya adalah al-araik. Al-araik yattaki'un. Jadi al-arika jamaknya adalah al-araik. Al-araik jamu arika, bimakna maq'adun murih. Maq'adun murih, kursi, ya, tempat duduk yang nyaman, yang menyenangkan. Dia duduk dalam keadaan kenyang dengan menyombongkan diri. Yaqul, dia berkata, alaikum bil Quran, hendaknya kalian berpegang teguh kepada Al-Quran. Fama wajadtum fihi min halalin fahilluh,
apa saja yang kalian dapati di dalam Al-Quran, fil Quran, berupa hal yang dihalalkan oleh Allah, hal yang halal, fa'ahilluhu, maka halalkan dia. Hendaknya kalian berpegang teguh pada Al-Quran. Kalau kalian jumpai dalam Al-Quran itu sesuatu yang halal, arti yang dihalalkan oleh Allah, maka halalkanlah hal tersebut. Wa ma wajadtum fihi min haramin, dan apa saja yang kalian dapati dalam Al-Quran sesuatu yang haram, faharrimuhu, maka haramkanlah. Ya. Jadi ini berita dari Nabi alaihissalam tentang datangnya, munculnya orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi alaihissalam, yang mereka hanya berpegang pada Al-Quranul Karim, tidak menggubris sunnah Nabi alaihissalam dengan sombong dan angkuhnya. Hidupnya nyaman, kenyang, ya selalu kenyang, duduk di atas kursi-kursi yang nyaman. Ya, mereka mengatakan demikian. Hendaknya kalian berpegang pada Al-Quran, tidak menyebutkan hadis. Ya, orang-orang yang mungkiru sunnah, mungkiru sunnah, mengingkari sunnah. Kata mereka, apa yang kalian dapati dihalalkan oleh Al-Quran, halalkanlah. Apa yang kalian dapati diharamkan oleh Al-Quran, haramkanlah. Jadi ini berita dari Nabi alaihissalam tentang munculnya suatu kaum di akhir zaman atau dalam waktu yang dekat ketika itu, ya, orang-orang yang mengingkari Al-Quranul Karim, yang mengingkari sunnah Nabi alaihissalam. Kemudian Habib ibn Abi Fadalah al-Makki, dari Habib bin Abi Fadalah al-Makki, bukan al-Makkiyah, al-Makki, beliau berkata, lama bunya hadal masjidu, masjidul jami', ketika ini sudah belum ya. Lama bunya hadal masjidu, masjidul jami', ketika dibangun masjid ini masjid, maksud di sini adalah masjid yang di Kufah atau di Basrah, ya. Maka Imran berkatalah orang ini, yakni Habib bin Abi Fadalah al-Makki, wa Imranu ibnu Husainin jalisun. Ketika itu Imran bin Husain, seorang sahabat dan ayahnya juga seorang sahabat radhiyallahu anhuma, Imran bin Husain sedang duduk, yakni di masjid tersebut. Fadzakaru indahu asy-syafa'ah, maka ada orang bertanya, menyebut tentang syafaat di depannya Imran bin Husain radhiyallahu an. Faqala rajulun minal qaum, ya, faqala rajulun minal qaum, maka ada salah seorang di antara mereka yang hadir di sekitar itu, di dekat dengan Imran bin Husain. Dia mengatakan, ya Aba Nujaid, ini nama panggilan dari Imran bin Husain. Wahai Abu Nujaid, innakum latuhadditsuna bi ahaditsa. Sesungguhnya kalian benar-benar menyampaikan kepada kami hadis-hadis, ahadits jamak hadis, haditsun haditsani ahadits. Kalian menyampaikan kepada kami hadis-hadis ma najidu laha aslan fil Quran, yang mana hadis-hadis yang kalian sebutkan pada kami itu kami tidak jumpai dalam Al-Quranul Karim aslan. Jadi sangat tidak ada dasar dari Al-Quranul Karim. Faghadhiba Imran ibn Husain, maka marahlah Imran bin Husain mendengar ucapan orang ini, ya. Wa qala li rajulin, dan dia mengatakan pada orang itu, ya, qara'atul Quran, apakah kamu membaca Al-Quran? Qala na'am, kata orang itu, ya, ini kami membaca Al-Quran. Qal wajadta fihi salatal maghrib thalathan, apa kamu dapati dalam Al-Quran bahwa salat maghrib itu 3 rakaat? Wa salatal isya'i arba'an,
Apa kamu dapati dalam Al-Quranul Karim bahwa salat Isya itu 4 rakaat, wa salatul ghadati rakaatain? Apa kamu dapat dalam Al-Quran bahwa salat subuh 2 rakaat, wal ula arba'an wal asru arba'an, dan salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat? Qal la. Kata orang itu tidak. Ya, ini tidak ada dalam Al-Quranul Karim menyebutkan jumlah rakaat-rakaat salat. قال فعمن أخذتم هذا الشأن هذا العلم فعمن أخذتم هذا الشأن أي هذا العلم. Maka dari manakah kalian mengambil ilmu ini tentang sholat subuh 2 rakaat, Isya 4, Maghrib 3, Zuhur, Asar 4 rakaat? Alastum akhadtumuhu anna? Bukankah kalian mengambil dari kami? Ini para sahabat. Wa akhadnahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awajadtum fi kulli 40 dirhaman awajadtum, apa kalian jumpai dalam Al-Quranul Karim bahwa setiap 40 dirham harus mengeluarkan zakat 1 dirham? Ya, fi kulli 40 dirham. Jadi 1/40. 1/40 itu berapa? 2,5%. 1/40 itu sama dengan 2,5%. Zakat mal berapa persen? 2,5%. Awajadtum fi kulli 40 dirhaman. Apa kalian dapat dalam Al-Quranul Karim bahwa setiap orang yang memiliki 40 dirham dia harus mengeluarkan 1 dirham? Wa fi kulli kadza wa kadza syatan, dan beliau menyebutkan tentang zakat kambing. Pada setiap sekian ekor kambing zakatnya sekian. Wa fi kulli kadza wa kadza ba'iran kadza, pada setiap jumlah onta sekian harus mengeluarkan zakat sekian. Awajadtum fil Quran? Apa semua ketentuan itu kalian dapat dalam Al-Quranul Karim? Qala la. Kata orang itu tidak. Qal fa'amman akhadtum hadha? Terus dari mana kalian ngambil itu semuanya? Nisab zakat. Dari mana kalian ambil? Akhadnahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadtumuhu anna, dan kalian mengambil dari kami. Dan kalian mengambil dari kami. Qal, kemudian kata Imran bin Husain radhiyallahu an, fahal wajadtum fil Qur'ani wal yatawafu bil baitil atiq wajadtum hadha tufu sab'an? Apa kalian menjumpai dalam Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaknya mereka tawaf di Baitullah, di sekeliling Ka'bah. Al-Baitul Atiq ay rumah tua. Yang dimaksud adalah Al-Ka'bah, Baitullah. Wajadtum hadha tufu sab'an? Apa kalian menjumpai dalam Al-Quranul Karim perintah untuk tawaflah 7 kali, 7 keliling. Warka'u raka'ataini khalfal maqam, lalu salatlah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Awajadtum hadha fil Quran? Apa kalian jumpai ini dalam Al-Quran? Wal yatawafu baitil atiq, itu surah Al-Hajj ayat 29. Baik. Amma nahatumuhu, terus dari mana kalian mengambil tawaf itu 7 kali, 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu sholat ba'da tawaf, sholat sunnah. Alastum akhadtumu anna? Bukankah kalian mengambil dari kami? Wa akhadnahu an Nabiillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengambilnya dari Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Awajadtum fil Qur'ani la jalaba wala janaba wala shighara fil Islam? Apakah kalian menjumpai dalam Al-Quranul Karim la jalaba? Nanti saya akan jelaskan di ta'liqnya. La jalaba wala janaba wala shighara, dan tidak ada nikah shighar dalam Islam. Tidak boleh melakukan jalab, ya.
tidak boleh melakukan jalab, tidak boleh melakukan janab, tidak boleh melakukan syighar, ini nikah syighar. Ya, nanti akan jelaskan. Apa ada dalam Islam? Ya. Bahwa la syighar fil Islam, tidak ada syighar, nikah syighar dalam Islam. Apakah kalian dapat dalam Al-Qur'anul Karim? Qala la. Kata orang itu tidak. Kata Imran bin Husain, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la jalaba wala janaba wala syighara fil Islam. Jadi beliau mendengar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Apa yang dimaksud dengan jalaba, janaba dan nikah syighar? Qauluhu la jalaba, perkataan Imran bin Husain, la jalaba ay yanhan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jalab. Ya, ketika Nabi la jalab wala janab, artinya belum melarang, tidak boleh melakukan jalab dan janab. Apa sih jalab dan janab itu? Ya. Al-jalabu naw'an. Jalab ini ada dua macam. Nau'un fis sibak. Jalab yang pertama yang dilarang ketika lomba kuda atau unta. Dahulu ada perlombaan itu. Ya. Wa nau'un fis zakat. Dan macam yang kedua dalam zakat. Dua-duanya dilarang. Nah, apa yang dimaksud dengan jalab dalam sibak? Sibak ini sabaqa yusabiqu musabaqatan wa sibaqan. Dalam lomba, perlombaan yang mereka lakukan dulu, ya, unta atau kuda. Fa ammal ladzi fis sibaq, adapun jalab yang dimaksud dalam lomba, fahuwa fi'lun, ini satu jenis perbuatan, kanatil arabu taf'aluhu fi midmar as-sibaq. Dahulu orang-orang Arab itu melakukannya ketika mereka mengadakan lomba itu. Haitsu kana al-mutasabiqu yajlibu bi janibi farasihi alladhi yusabiquhu alaihi rajulan. Yang mana orang yang berlomba ini tadi dengan kudanya, ya, haitsu kana al-mutasabiq yajlibu bi janibi farasihi, orang ikut lomba ini tadi dia membawa satu kuda di samping kuda pacunya yang ikut lomba. Sampingnya ada satu kuda yang lain. Alladzi yusabiqu alaihi rajulan. Ya, yang dia ini mengikuti lomba lawannya kuda itu. Jadi ada pendampingnya. Yazjuruhu wa yuharrikuhu wa yahuthu ala al-jarri wal isra. Tugas hewan yang lain ini untuk mengusir, yakni memacu kudanya itu supaya menang dalam lomba. Supaya alal jarri wal isra, dia mau lari kencang dan lari cepat. Ini yang pertama. Wakila, ada juga ulama yang berpendapat an yazjura al farisu farasahu bi rafi saut fi sibaq. Ada sebagian ulama yang mengartikan jalab ini yaitu seorang joki yang ikut lomba ini, yang punya itu an yazzar, hendaknya dia melakukan apa? Yazjura al farisu farasahu. Dia menghentakkan, yakni mengusir kudanya itu dengan suara yang keras. Supaya kuda ini dengan kuat, kencang, lari dalam lomba itu. Fayakun az-zajru bis-saut. Pada hakikatnya ketika memicu kuda itu supaya dia cepat berlari, itu yang diperintahkan dengan saut dan rotan, cambuk, bukan dengan suara. Ya. Wa tahrikil lijam faqat,
Saya menggerakkan kendalinya dipasang di mulut itu. Kan biasa dipegang oleh para penunggang kuda itu, para jokinya. Itu sebetulnya aturan agama ini. Tapi ada yang menggunakan suara yang keras. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. La birafis saut, bukan dengan mengeraskan suara. Wa amman ladzi fi zakat, adapun jalab berkaitan dengan zakat, fahuwa an yakuna al-amilu alladzi yaqbidu zakat, yaitu seorang pemungut zakat, amil zakat yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengambil zakat, ya, namanya amilu zakat. Wa amma alladhi fi zakat fa huwa an yakuna al-amilu alladhi yaqbidu zakat nazilan fi makanin ba'id an amwalin nas wa amlakihim. Ini adalah seorang pemungut zakat itu kalau datang mengambil zakat, dia turun di tempat yang jauh dari binatang ternak itu. Ngerti? Fi makanin ba'id an amwalin nas, dari harta-hartanya orang-orang itu. Fayatluba min ashabil amwal, kemudian dia menyuruh pemilik harta itu jalbatil kal amwal ilaihi, supaya membawa, menggiring hewan-hewan itu datang ke dia. Jadi dia tidak ke sana, tidak ke tempatnya hewan itu. Ya, dia berhenti tempat yang jauh untuk mengambil zakat itu. Entah itu kurma, entah itu hewan. Intinya dia tidak mau datang langsung ke tempat harta itu. Dia tempat jauh. Kemudian disuruh ashabul mal, nyuruh orang-orang yang punya harta itu suruh bawa hartanya. Ya. Jalb tilkal amwal ilaihi. Fayatasabbabu bidzalika fi husuli masyaqqatin. Ini menyebabkan sulit mereka para pemilik harta. Ya, in kanat amakinul mar'a ba'idatan an makani. Kalau tempat-tempat pemeliharaan hewan, pengembalaan hewan itu jauh dari tempat turunnya amil zakat itu. Ini dilarang sama agama. Tidak boleh. Harus mereka datang ke tempat-tempat hewan-hewan itu. Mereka langsung melihat, mengambil dari zakat. Bukan berhenti tempat yang jauh, kemudian menyuruh orang yang punya hewan ambil, ayo digiring ke sini. Nah, ini dilarang. Ini namanya jalab dalam zakat. Yang kedua, wala janaba. Apa arti janab? Ayyanhan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil janab. Nabi sallallahu melarang dari janab ini. Wal janabu naw'ani kadzalika. Janab ini juga ada dua macam. Nau'un fis sibaq, janab dalam lomba kuda, ya. Wa nau'un fis zakat, juga dalam zakat. Fa amma alladhi fis sibaq fa huwa fi'lun kanat al-arabu taf'aluhu fis sibaq aidan. Adapun alladhi fis sibaq, jadi janab, ya, yang dilakukan dalam lomba itu tadi, lomba hewan, pacuan hewan, kuda, fahuwa fi'lun, adalah perbuatan kanat al-arabu taf'aluhu fis sibaq aidan. Dulu orang-orang Arab mereka lakukan hal ini juga ketika berlomba, ya. Haitsu kana al-mutasabiqu 'alal farasi yaj'alu ma'ahu fi maris sibaq farasan akhara yajri bi janibihi. Orang ikut lomba itu, ya, dia ketika hewannya, kudanya ikut berpacu, kemudian dia mengikuti dengan kuda yang lain di sampingnya, ya. Yajri bijanibi haitsu kanat al-mutasabiq 'ala al-farasi yaj'alu ma'ahu fi midmaris sibaq farasan akhar. Di sampingnya kuda yang berpacu itu kuda yang lain, yajri bijanibi, lari di sampingnya. Fa idza dha'ufal farasu, kalau kuda yang di lomba itu lemah, ya, fa idza dha'ufal farasu alladhi huwa alaihi, kalau kuda yang ditungganginya itu lemah, au ta'iba raqiba al-faras al-akhar, dia pindah ke kuda yang lain, ya, alladzi bijanibi, yang ada di sampingnya. Kemudian yang kuat ini, yang masih kuat ini akan memenangkan yang lainnya. Ini termasuk yang dilarang. Jadi ada cadangan, menyiapkan cadangan untuk, yakni juara.
Kalau yang satu lemah, pindah ke tempat lain untuk mengejar yang lawannya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Wa amma alladhi fi zakat, adapun janab berkaitan dengan zakat, fa huwa an yub'ida rabbul mal, yaitu pemilik harta yang akan diambil zakatnya. Rabbul mal yakni pemilik harta. Bukan Tuhan. Rabb sini pemilik. Sahibul mal. Rabbul mal bermakna sahibul mal. Rabbud dar bermakna sahibud dar, pemilik rumah. Fahuwa an yub'ida, ab'ada yub'idu, menjauhkan. Fahuwa an yub'ida rabbul mal malahu anil amil, yaitu pemilik harta, dia menjauhkan harta itu dari orang ambil zakat yang datang mengambil zakat itu. Jadi sebaliknya yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ambil zakat turun di tempat yang jauh, hewannya jauh, dia turun kemudian dia menyuruh pemilik harta itu untuk bawa, kiring hewannya ke tempatnya. Kalau ini sebaliknya, pemilik harta menjauhkan hewan-hewannya dari amilu zakat, dari orang yang datang anil amil, itu dari amil zakat, alladhi ya'ti fayakhudhu zakat, yang datang untuk mengambil zakat, hatta yattarahu rabbul mal ila ittibaihi wal luhuq bihi, sehingga kemudian pemilik harta itu menyuruh amil ini, ayo kita jalan, ikuti hewan-hewan itu. Padahal hewan tempat jauh. Jadi ini lawan dari jalab. Jadi janab dalam zakat lawan dari jalab. Semua ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Adapun wala syighara fil Islam. Asyighar fil Islam, kita langsung wala syighara fil Islam. Qala al-allama Syarhuddin al-Husain ibnu Abdillah at-Tibi, qala al-imam at-Tibi rahimahullah, asyighar an yushaghira ar-rajulu. Apa yang dimaksud dengan yushaghira ar-rajulu? Syagara yushaghiru musyagharatan wa shigharan. Bahwa an tuzawwijahu ukhtaka ala an yuzawwijaka ukhtahu. Dua orang masing-masing mempunyai saudara perempuan. Ini nikah syighar. Si A punya saudara perempuan B, si B mempunyai saudara perempuan D, si C mempunyai saudara perempuan D. Ya. Dua orang laki-laki ini, yang satu mengatakan pada saudara laki-laki, kepada yang satu yang laki-laki, yang lainnya, kamu kawinkan saudara perempuanmu dengan aku, dan aku kawinkan saudara perempuanku dengan kamu, tanpa mas kawin. Tanpa mas kawin. Intinya tanpa mas kawin. Jadi pertukaran, pernikahan dua orang bersaudara, satu laki satu perempuan, satu laki satu perempuan. Yang laki dari ini menikahi wanita dari saudara yang ini, yang perempuan dari sini menikahi laki-laki yang dari sini. Ini namanya nikah syighar. Nah, an yushaghira ar-rajulu wa huwa an tuzawwijahu ukhtaka. Kamu menikahkan kepada seorang laki-laki saudara perempuanmu. Ala an yuzawwijaka ukhtahu, dengan imbalan dan imbalan dia menikahkan saudara perempuanmu dan kamu, wala mahra illa hadza, dan tidak ada mahar kecuali pertukaran itu dianggap jasa. Oh, kamu mau kawinkan saya, aku pun kasih, jadi tidak usah pakai mas-mas kawin lah. Ini hukumnya haram, tak boleh. Wala mahra illa hadza. Perkataan syighar ini min syaghura al-baladu. Jadi syaghura al-baladu artinya khala minan nas. Syaghura al-balad, negeri itu kosong, tidak ada penduduknya. Itu artinya idza khala minan nas. Kenapa nikah syighar ini dari sisi bahasa digunakan kata ini? Li'annahu aqdun khalin minal mahar. Karena pernikahan ini tidak ada maharnya.
khalin, kosong dari mahar. Maka digunakan istilah ini. Jelas dah? Wadih? Nah. Wa qala rahimahullah, siapa yang berkata ini? At-Tibi. Wa qala rahimahullah, yani al-Imam At-Tibi rahimahullah, wal haditsu yadullu ala fasadi hadzal aqd. Hadis Rasulullah ini la syighara fil Islam yadullu ala fasadi hadzal aqdi, menunjukkan rusaknya akad tersebut, akad semacam ini. Li'annahu law sahha lakana fil Islam, karena seandainya pernikahan seperti ini sah, maka tentu ada di dalam Islam. Lakana fil Islam, lakana mawjudan fil Islam. Wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi. Ini pendapat mayoritas ulama bahwa nikah syighar itu adalah haram, tidak dibolehkan. Wal muqtada li fasadi wal muqtadi li fasadihi, wal muqtadi yang menjadi konsekuensi mengapa kok rusak akad ini, akad ini tidak benar, tidak sah. Karena apa? Al-ishtiraku fil bud'i bi ja'lihi shadaqan. Karena ibaratnya mereka ini tukar menukar. Ya, yang satu kasih saudara perempuannya kepada si yang ini kasih saudara perempuannya kepada ini. Ini semua dalam hubungan untuk menikah tanpa ada mahar. Ini yang menunjukkan rusaknya. Jadi al-ishtiraku fil bud'i bi ja'lihi shadaqan. Seakan-akan itu ketika dia memberikan saudara perempuannya kepada yang satunya, dia berjasa, sudah dianggap itu sudah kebaikan lah kepada orang itu. Sebaliknya orang itu juga ketika menikahkan saudara perempuannya dengan yang pertama tadi, itu sudah dianggap sebagai sodakon, sebagai mas kawin. Ya. Wa qala Abu Hanifah wa Thawri, al-Imam Abu Hanifah wa Thawri qal yasihul aqdu. Kalau sudah terjadi seperti ini maksudnya ya. Kalau misalnya terjadi dua orang sudah nikahkan, ya, yang laki-laki nikahkan dan wanita yang saudara laki-laki yang satunya, saudara laki-laki yang satu menikahkan dengan saudaranya dengan yang satunya. Kalau sudah terjadi itu, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Thawri, yasihul akad, akadnya itu sah dengan catatan walikullin minhuma mahrul mithil. Tapi harus tetap bayar mahar. Tidak boleh tidak bayar mahar. Jadi misalnya sudah terjadi pernikahan itu, sudah akdu nikobil tu nikah dan seterusnya, ya sudah oke, tapi masing-masing tidak bayar mahar, maka setelah akad itu harus kasih maharnya. Yang laki-laki dikasih mahar kepada yang istrinya dari saudara perempuan yang satunya ini, kemudian dia pun memberikan mahar kepada saudara perempuan ini. Itu berarti sudah selesai dengan memberikan mahar. Jelas ini ya. Jadi kata Abu Hanifah, dari sisi akadnya sah kalau sudah terjadi. Kemudian setelah itu baru mereka membayar al-mahar. Mahrul mithli yaitu mahar yang memang sesuai uruf. Misalnya uruf di satu negeri mahar itu 5 juta. Nah dikasih 5 juta misalnya. Ya. Uruf, ya, mahrul mithli sesuai dengan yang berlaku di satu negeri. Wa an al-qamata, ya, wa an al-qamata an Abdullah radhiyallahu anhu qal, dari Al-Qamah. Al-Qamah ini salah satu murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau tinggal di Kufah. An Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jika Anda mendapatkan dalam kitab-kitab hadis menyebutkan an Abdullah an Rasulullah SAW secara mutlak, tidak menyebut bin siapa, berarti itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, dalam buku-buku hadis. Ini sudah saya jelaskan bersama. Kalau Anda mendapati Al-Hafidh, qala Al-Hafidh, berkata Al-Hafidh tanpa menyebut nama, berarti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Karena ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi maksud Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahibu Fathil Bari, syarah Sahih Bukhari. Ditulis oleh siapa? Al-Imam Ibnu Hajar. Menulis Sahih
menulis syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Pernah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah Al-Yamani, beliau diminta oleh murid-muridnya. Kata murid-muridnya, kenapa anda tidak mensyarah Sahih Bukhari itu? Minta beliau mensyarah. Maka Syaukani membawa hadis Nabi SAW yang berbunyi, La hijrata ba'dal fath. La hijrata ba'dal fath. Dari Rasulullah, kalau kota Mekah sudah ditaklukkan, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Tapi al-fath di sini Fathul Bari. Itu maksudnya. Karena sudah ada kitab yang namanya Fathul Bari, maka tidak ada hijrah lagi dari Fathul Bari. Ini menunjukkan keagungan syarah Sahih Bukhari yang ditulis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah cukup buku ini, tak pindah lagi, tak bisa. Makanya para ulama menyebutkan Fathul Bari itu adalah mausu'ah hadis Rasulullah SAW, ensiklopedia hadis Rasulullah SAW itu adalah Fathul Bari. Dan ini menunjukkan keagungan, kebesaran ilmu Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, La'anallahul washimati wal mutawashimati wal mutanassimati wal mutanammisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah melaknat. Nanti ada artinya semua, saya baca nanti. Ya, wanita-wanita ini semua menunjukkan wanita. Fabalagha dzalika imra'atan min Bani Asad yuqalu laha Ummu Yaqub. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini bahwa Allah melaknat itu semuanya tadi didengar oleh seorang wanita. Namanya atau dipanggil dengan Ummu Yaqub. Balagha dzalika imra'atan min Bani Asad. Jadi apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud sampai kepada wanita tersebut. Dari Bani Asad, namanya wanita ini dipanggil dengan Ummu Yaqub. Faja'at faqalat. Mendengar ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, datanglah wanita ini, Ummu Yaqub. Faqalat, lalu dia berkata, Innahu balaghani annaka la'anta kaita wa kaita. Sesungguhnya telah sampai berita pada aku bahwa kamu ya Abdullah bin Mas'ud, kamu melaknat ini dan ini, ya, yang disebutkan tadi. Faqal, kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma li la al'anu. Loh, kenapa aku tidak melaknat? Man la'ana Rasulullah SAW, orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wa man huwa fi kitabillah, dan apa yang ada dalam kitab Allah. Jadi bagaimana mungkin aku tidak melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, dan itu ada dalam kitabullah, ada dalam Al-Quranul Karim. Faqalat, maka wanita ini berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, laqad qara'tu ma bainal lawhaini. Sungguh saya sudah membaca yang di Al-Quran itu dari halaman pertama sampai yang terakhir. Bainal lawhain, lauh di antara Quran dari pertama sampai akhir. Laqad qara'tu, sungguh aku telah membaca, ma bainal lawhaini fama wajadtu fihi ma taqul. Aku sudah baca Al-Quran, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, namun aku tidak jumpai apa yang kamu ucapkan itu. Ya, yang Allah melaknat ini, melaknat itu, tidak ada dalam Al-Quran. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, la in kunti qara'ti, kalau memang kamu sudah membaca Al-Quran itu, laqad wajadti, tentu kamu sudah mendapatinya, kamu sudah menemukannya. Ama qara'ti, bukankah anda membaca firman Allah, ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Bukankah membaca ayat ini? Apa saja yang didatangkan oleh Rasulullah pada kalian, ambillah, dan apa yang dilarang kalian melakukannya, maka berhentilah. Qalat bala, kata wanita itu iya. Kata Ummu Yaqub, iya benar. Qal fa innahu qad naha anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang itu semuanya. Iya. Sekarang apa itu al-washimat? Al-washimat jamak dari washimah.
Washimatin, lihat catatan kaki ada. Dia isim fa'il dari al-wash. Washama yashimu, itu fi'ilnya. Fawa ismu fa'ilatin, karena ini perempuan. Ismu fa'ilatin minal washmi. Wa huwa apa itu wasmu? Al-wasmu washama yashimu. Washama yashimu apa artinya? Gharzu ibratin, menanam, menusuk jarum, au nahwiha, atau semisal dengan jarum, fil jilid, dalam kulit, ya, hatta tasila minhu damu, sampai keluar darah. Jadi menusuk tubuh ini, kulit ini dengan jarum sampai keluar darah. Thumma yuhsha, yuhsha dia yumla'u. Kemudian tempat yang ditusuk tadi itu diisi dengan sumat tumla'ul maudi'u bikuhlin. Kemudian tempat yang berdarah tadi itu dipenuhi dengan selak mata. Maka timbullah warna hitam. Apa artinya ini? Tato. Tato. Alkohol itu apa nih? Selama yang hitam itu. Ya. Suma yumla'u al-maudhi, kemudian tempat yang keluar darah tadi yang ditusuk dengan jarum itu dipenuhi dengan kohol. Au nahwihi, atau yang sejenisnya. Fayatalawwanul jildu, maka kulit itu menjadi berwarna. Yatalawwan dari laun. Fayatalawwanu al-jildu, maka kulit menjadi berwarna. Wala yazulu ba'da dzalika abadan, dan tidak akan hilang selamanya. Ini memang hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian al-mutawashimat, ya, jamak dari mutawashimatin, wa hiya allati yuf'alu fiha al-washmu. Jadi kalau washimat pelaku yang menusuk, al-mutawashimat yang ditusuk kulitnya. Ya, washimat isim fa'il, mutawashimat yang dilakukan hal tersebut. Yang orang yang ditato, wanita yang ditato. Wal mutanammisat, ya, wal mutanammisat jamak mutanammisah. Wa hiya allati tatlubu izalata sya'ri wajhiha wa natfahu, yaitu seorang wanita yang dia meminta ini mutanammisat, yang dia meminta supaya rambut yang ada pada wajahnya dicabut. Cabut alis mata misalnya. Ya. Izalat sya'r, menghilangkan rambut yang ada pada wajahnya. Wanatfahu, natafa yantafu, artinya mencabut. Wallati yuziluhu wa tantifuhu tusamma namisah. Orang pelaku yang mengerjakan pekerjaan ini, ya, mencabut bulu mata, ini namanya namisah. Namanya namisah. Ya, qala Nawawi, an-namisatu hiya allati tuzilu sya'ra min al-wajh. Orang yang melaksanakan pekerjaan itu, ya. Wal mutanammisah allati tatlubu fi'la dzalika biha. Sedang mutanammisah orang yang meminta supaya rambut yang ada pada wajahnya dicabut, entah alisnya atau yang lainnya. Namisah dan mutanammisah. Sedikit lagi. Wal mutafallijat, arti mutafallijat jamak mutafallijatin. Wa hiya allati tabrudu, karena tidak ada sebab nasab. Jadi kembali asal itu marfu. Al mutafallija wa hiya allati tabrudu asnanaha. Arti kata baruda itu mengikis, menggergaji, atau ya membuat lubang, sela-sela di antara gigi. Ya. Jamu mutafallijah wa hiya allati tabruda asnanaha litaftariqa. Orang yang menggurinda, ya, menggurinda dengan alat supaya giginya itu ada jarak antara gigi yang bersambung supaya jarak. Jadi kelihatan lebih ayu.
Litaftariqa an ba'dhiha, supaya satu dan yang lainnya terpisah-pisah. Untuk apa? Lil husni ay li ajlil jamal. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan lil husni li ajlil jamal, hanya untuk mempercantik diri. Berarti kalau untuk berobat, ya, kalau untuk suatu kepentingan yang lain, maka insya Allah tidak mengapa. Yang dilarang ini adalah lil husni ay li ajli al jamal, untuk mempercantik di dirinya. Qala An-Nawawi rahimahullah taala wal muradu mufallijatul asnan bi an tabruda ma baina asnaniha thanaya war rubaiyat, yaitu orang yang dia sengaja membuat lubang jarak antara gigi-giginya yang di depan. Wa huwa minal falaji wa hiya furjatun baina thanaya, itu lubang-lubang antara gigi-gigi tersebut, ya, antara thanaya dan rubaiyat, gigi depan. Wa taf'alu dzalika al-ajuz wa man qarabatha fi sinni idharan lis-sighari. Kata Nawawi, biasanya orang kalau sudah mulai tua mereka lakukan ini, ya, al-ajuz, wanita tua. Wa man qarabatha, atau yang sudah menjelang ketuaan fisin dalam umurnya, idharan lis-sighari, supaya dianggap masih kecil, ya. Wa husnil asnan, dianggap giginya masya Allah bagus, ya. Lianna hadhil furja al-latifa bainal asnan takunu lil banat as-sighar, karena pada umumnya sela-sela lubang antara gigi-gigi yang ada itu ada pada anak-anak kecil. Iya. Fa idza ajazat al-mar'atu kaburat sinnuha wa kaburat sinnuha wa tawahhashat fatabruduha bil mibrad. Ya, kalau wanita dulu sudah mulai lihat dirinya tua, ya mungkin sudah tawahhashat, sudah merasa bahwa dia kurang diperhatikan lagi sama suaminya misalnya, maka dia minta diperlakukan itu, ya. Litasira latifan hasanah al-mandhar, supaya jadi indah lagi, indah dipandang, ya. Wa tuhima kaunaha saghiratan, sehingga memberi kesan, au hamayuhimu, artinya memberi kesan, supaya mengesankan kaunaha saghirah, bahwa dia masih kecil, masih muda. Saya kira cukup, ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Baik, sampai halaman 71 ya. Insyaallah lanjutkan pertemuan akan datang halaman yang berikutnya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Ya, tidak ada pertanyaan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.